Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan suci Ramadan kembali menyapa kita. Bulan penuh berkah yang sangat istimewa karena menjadi bulan diturunkannya Al-Quran. Banyak keutamaan dengan kita membaca dan memahami Al-Quran. Oleh karenanya, menemani di bulan suci Ramadan ini, kami mempersembahkan tayangan edukasi Basnas Cirebon Mengaji, yang merupakan persembahan dari pemerintah dan Basnas Kabupaten Cirebon. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadilladzina amanu ittaqu rabbakum للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat Basnas yang dimuliakan oleh Allah, dalam rangka menyambut Ramadan, Basnas Kabupaten Cirebon menggelar sebuah program yaitu Cirebon Mengaji bersama Basnas Kabupaten Cirebon untuk menemani waktu menunggu buka kita, yaitu dengan mendengarkan pengajian dan kata-kata mutiara yang barangkali dapat menambah wawasan dan ilmu kita tentang puasa dan segala sesuatunya. Di hari yang pertama ini, meskipun kita sudah mulai berpuasa, tapi tidak ada salahnya saya akan mengingatkan para sahabat Basnas yang dimuliakan oleh Allah akan hal-hal yang harus kita persiapkan ketika kita berpuasa. Bila diumpamakan dengan sebuah bangunan, Ramadan ini harus kita persiapkan. Ketika kita ingin membangun sebuah bangunan, harus kita persiapkan dari mulai pondasinya sampai ke atapnya nanti. Pertama adalah persiapan pondasi, yaitu persiapan dari segi iman dan keyakinan kita. Kita harus mempersiapkan iman kita, harus mempersiapkan keyakinan kita bahwa sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman. Jadi perintah untuk berpuasa ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Oleh karena itu, sebagai dasar pondasi kita melalui Ramadan 1 bulan penuh ini, kita harus kuatkan iman kita. Kita harus teguhkan keyakinan kita bahwa kita menjalankan puasa 1 bulan penuh ini semata-mata berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu bagian dari penguatan iman adalah bagaimana kita memperbaiki niat kita berpuasa. Ini masih awal, oleh karena itu belum terlambat untuk
memperbaiki niat kita bagaimana sepanjang puasa kita. Ini kita niati semata-mata demi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena rasa iman, rasa kepercayaan bahwa puasa Ramadan adalah perintah Allah, wahtisaban, dan semata-mata karena mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, maka hasilnya adalah insya Allah dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu persiapan dari segi pondasi. Persiapan yang kedua adalah dari segi struktur bangunan yang kuat, dari pilar-pilar yang menyanggah. Pilar kesuksesan berpuasa 1 bulan penuh ini adalah dengan menanamkan nilai-nilai akhlak-akhlak yang baik, dan salah satu yang terpenting adalah nilai kesabaran. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, bahwa orang-orang yang bersabar akan diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ganjaran yang tidak terhitung. Menurut sebagian ulama tafsir, bahwa ayat ini diturunkan untuk mereka yang berpuasa karena berpuasa membutuhkan kesabaran. Kesabaran di sini ada 3 macam. Pertama adalah kesabaran untuk menjauhi segala larangan-larangan Allah. Ketika kita puasa, kita harus sabar untuk menahan diri dari makan dan minum, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Tidak hanya itu, bahkan kita juga harus bisa bersabar untuk bisa menahan lisan kita dari hal-hal yang dilarang, tidak berbohong, tidak menggunjingkan orang lain, tidak menghina. Kita juga harus bisa bersabar untuk menahan mata kita, pandangan kita, untuk tidak kita arahkan kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga harus bisa bersabar untuk bagaimana menggunakan telinga kita untuk hanya mendengar hal-hal yang baik dan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak hanya itu, seluruh tubuh kita, seluruh jiwa kita, semuanya diarahkan untuk tidak menjalankan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Sabar yang kedua adalah sabar ala ta'ah, yaitu sabar untuk melakukan amal-amal taat. Tentunya di Ramadan yang penuh berkah ini, segala pahala dilipat gandakan. Oleh karena itu sudah saatnya kita harus senantiasa melakukan hal-hal yang baik, melakukan amal-amal ibadah. Untuk melakukan amal-amal ibadah yang konsisten, yang terus-menerus, yang penuh keteguhan dan ketulusan, diperlukan kesabaran, diperlukan jiwa yang kuat agar kita bisa melakukan semua itu dengan baik dan benar. Dan tentunya kesabaran yang terakhir adalah kesabaran indal musibah, yaitu kesabaran yang dimiliki oleh seseorang untuk menghadapi cobaan-cobaan. Tentunya di bulan puasa ini banyak cobaan-cobaan yang kita hadapi, maka kita harus bisa bersabar untuk menghadapinya sehingga puasa kita bisa berjalan dengan baik. Kemudian yang ketiga, ketika kita membangun rumah adalah bagaimana kita mencari atau membuat atap yang kokoh, yang bisa melindungi kita dari segala macam hal-hal yang tidak membuat kita tidak nyaman di rumah. Nah, itu adalah kita harus bisa membangun kepedulian sosial. Kepedulian sosial ini adalah sebuah atap, sebuah proses yang hampir terakhir, di mana dengan Ramadan ini kita senantiasa harus mempunyai kesiapan sosial untuk senantiasa mau berbagi, untuk senantiasa mau bersilaturahmi dengan sesama. Karena apa? Karena dengan kepedulian sosial, dengan kita mau berbagi, maka ibadah kita, ibadah puasa kita yang sebelumnya merupakan ibadah individual bertransformasi menjadi ibadah sosial. Dengan kita merasakan lapar, dengan kita merasakan dahaga, dengan kita merasakan penderitaan yang
dirasa oleh orang-orang yang tidak seberuntung kita, maka akan tumbuh kepedulian sosial pada diri kita sehingga kita akan mudah berbagi. Inilah makna kenapa bulan Ramadan diakhiri dengan kewajiban untuk berzakat fitrah. Ini makna simbolis yang menekankan bahwa ibarat sebuah rumah, maka rumah itu harus diatapi dengan rasa kepedulian sosial terhadap sesama. Sahabat Baznas yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, persiapan-persiapan itulah yang harus kita persiapkan. Meskipun ini sudah masuk bulan puasa, hari pertama bulan puasa, tapi tidak ada salahnya untuk mari kita mengevaluasi ulang, berpikir ulang tentang bagaimana kita akan mempersiapkan 1 bulan ke depan. Dan tentunya dalam kesempatan yang berbahagia ini, kita hendaknya di dalam Ramadan ini untuk mempunyai resolusi-resolusi. Apa yang akan kita lakukan selama Ramadan ini agar Ramadan menjadi lebih utama, menjadi lebih bermanfaat bagi kita. Salah satu contohnya adalah misalnya kita punya resolusi untuk bisa menghatamkan Al-Quran. Atau mungkin kita juga punya resolusi untuk bagaimana kita bisa lebih banyak berbagi, berderma, memberikan zakat kita. Dan ingat zakat, ingat Baznas Kabupaten Cirebon. Barangkali itu saja pemirsa yang dimuliakan oleh Allah. Sebagai pembuka dari acara Cirebon Mengaji bersama Baznas Kabupaten Cirebon, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.